Kalau sudah standby, bolehlah mulai. Kanan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus dan selamat berjumpa malam hari ini secara virtual dalam rangkaian hari ulang tahun Korops 2 Bandung yang ke-107. Dan diawali malam ini dengan worship night. Kita ingin menyembah Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan karena 107 tahun Tuhan perkenankan Korops 2 ada dalam pelayanan. Ini bukan waktu yang pendek, tetapi juga sebuah tanggung jawab yang besar. Karena 107 tahun adalah waktu untuk kembali lagi melangkah untuk menjadi berkat. Saya percaya malam hari ini kita semua akan menikmati. Kita semua akan menaikkan syukur kita hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena anugerah Tuhan. Tuhan yang Maha Kudus yang bekerja atas Korops 2. Tahun ini bukanlah tahun yang mudah, tahun yang sulit untuk dilalui oleh Korops 2. Banyak jiwa-jiwa yang dipanggil oleh Tuhan, dan mereka semua adalah orang-orang hebat, orang yang setia dan taat. Tapi kita terus memandang kepada Dia, Allah yang kudus. Mari kita datang kepadanya, kita naikkan syukur kita sembah Dia, sebab dari Dialah segala rahmat dan segala anugerah ini.
gerejamu dalam ladang pelayanan. Terima kasih Engkau sudah memberkati Korps 2 Bandung hingga berusia 107. Dan semua ini adalah karena anugerah dan pertolongan-Mu. Engkau memberkati seluruh opsi setempat. Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang tergabung di dalamnya. Dan bersama-sama kami mengemban pelayanan untuk mewartakan Injil-Mu bagi sesama kami. Malam ini kami mau menyembah Tuhan, kami mau memuji Tuhan. Sebab kami menyadari hanya karena anugerah-Mu, maka kami dapat ada sampai hari ini. Untuk itu ya Allah, kami mau serahkan acara malam ini sepenuhnya dari awal sampai akhir dalam pertolongan-Mu. Sebab kami sungguh meyakini semuanya adalah anugerah dan kasih Tuhan. Kami menghabiskan ibadah worship night malam hari ini dalam rangkaian hari ucapan syukur ulang tahun Korps 2 Bandung yang ke-107. Di dalam pertolongan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Amin. Amin. Saudara, dalam firman Tuhan, kitab Injil Markus 4 mengatakan, ia bangun dan menghapit angin dan berkata kepada mereka, diam, tenang. Walaupun keadaan kita seakan-akan kita berada di tengah ombak, seakan-akan kita merasa berada di tengah-tengah badai yang menakutkan, namun kita memiliki Allah yang memberikan kita kekuatan dan ketenangan ketika menghadapi badai. Mari kita akan bersama mengatakan,
Hidup ini semua tersambut oleh Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan tetap pegang tangan kita. Dan kapanpun kita berada, Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Siang malam selamanya Tuhan pegang tangan saya. Padanya saya percaya Tuhan pegang tangan saya. Tak tentu hidup ini. melewati segala sesuatu. Dalam pelayanan, dalam kehidupan, ada tangan Tuhan yang tak terlihat, ada tangan Tuhan yang penuh kuasa, yang sedang menolong dan bertindak atas kita sekali. Mujizatnya terjadi, kuasanya terjadi, karena ada tangan Tuhan yang tidak terbatas itu. Tangan Tuhan yang tidak kurang panjang untuk menolong kita sekalian. Untuk selalu menolong
urapan-urapan-Mu ya Allah untuk kami mengerti dan merenungkan firman. Dan itu akan menjadi kekuatan untuk kami melangkah. Sebab firman-Mu adalah pelita yang menerangi jalan hidup kami. Di dalam nama Yesus. Amin. Tema pada malam hari ini adalah Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah menjadi terang. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kata bangkit dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti yaitu kita berdiri, beranjak, kita memulai atau kita mentimbul sesuatu. Artinya dari sebuah keadaan yang aman, nyaman, tenang, kemudian dimulai dengan sebuah tindakan atau kegiatan. Bangkit bisa juga berarti hidup kembali kalau itu berbicara untuk orang mati. Atau bangkit berarti juga muncul awalnya. Nah saudara-saudara, bangkit ini menunjukkan sebuah tindakan, sebuah reaksi yang dinyatakan dengan sebuah aksi. Kita mau keluar dari tempat duduk kita keluar dari rasa nyaman, dan kita keluar dari semua perasaan-perasaan tenang dalam hidup kita. Di dalam Yesaya 60 ayat 1 dijelaskan kepada kita firman Tuhan supaya kita bangkit dan menjadi terang, bangkit dan menjadi berkat. Kita harus bangkit dari mana? Apakah dari tempat duduk kita sekarang? Bapak Ibu yang duduk di depan kamera laptop atau kamera handphone, bangkit berarti berdiri. Bukan itu ya. Bukan itu yang dimaksud bangkit pada ayat ini. Tetapi bangkit di sini adalah kegairahan hidup kita, semangat hidup kita yang muncul karena kita mau keluar dari keadaan yang sedang kita alami. Yang pertama, kita harus bangkit dari situasi sulit yang dialami. Saudara, situasi sulit yang sekarang dialami bukan milik 1-2 orang, bukan milik 1-2 keluarga, bukan milik 1-2 korps, tetapi situasi sekarang ini milik dari semua orang. Jadi kalau orang sedang menghadapi susah, katakan dalam diri saudara, wah banyak orang susah, teman-temanku juga susah. Kalau sekarang kita sedang mengalami sakit, jangan katakan diri saya saja yang sakit. Supaya kita ngenes, gitu. Orang Jawa bilang prihatin diri sendiri. Aduh, saya sendiri orang yang tersakiti di dunia, orang miskin sedunia dan lain sebagainya. Tidak. Banyak orang juga sedang merasakan hal yang sama. Tetapi yang berbeda adalah untuk kita dipanggil untuk keluar dari situasi sulit itu, keluar dari masalah itu. Kalau semua sedang menghadapi pandemi, berapa lama kita bisa bertahan dalam kurungan? Maksud saya dalam rumah kita. Dikurung di rumah berapa lama? Saya ingat waktu PPKM baru-baru ini ya. Level-level gitu kita sudah mulai gelisah luar biasa. Keluar nggak bisa, mau jalan-jalan nggak bisa, mau pergi ke pasar nggak bisa, semua nggak bisa. Berapa lama kita ada dalam kondisi itu? Tapi sekarang Tuhan katakan bangkit, keluar dari keadaan itu. Bagaimana COVID-nya? Tuhan menjaga kita. Kita jaga diri, maka kita bisa keluar. Banyak orang sekarang ada dalam kondisi paranoid, ketakutan yang berlebihan. Saudara, apakah itu wajar? Sebagai manusia kita punya pengharapan, kita punya kekuatan. Memang COVID belum bisa diatasi, tapi sudah bisa diobati. Tapi bukan berarti kita harus sembunyi di bawah kolong supaya kita aman. Kita juga harus tetap hidup. Untuk yang pertama, bangkitlah dari keadaan sulit. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang keempat dikatakan begini. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Ketika saya dan saudara kuat menghadapi semua ini dan bangkit dari keadaan sulit, saudara, ada buah yang muncul. Ada sesuatu yang terjadi, yaitu pengharapan. Jadi saudara, kita tidak rugi ketika kita keluar. Memang kita tidak keluar sembarangan. Yang kedua, bangkit dari rasa nyaman dan rasa nikmatnya hidup. Saudara, siapa di sini yang tidak suka ada di rumah bekerja dapat gaji, di rumah belajar, ya pokoknya sambil main handphone, sambil main game, belajar katanya. Tetapi kita harus keluar dari keadaan itu. Sekolah sudah mulai tatap muka, gereja sudah mulai tatap muka, pekerjaan sudah mulai tidak lagi work from home, sudah mulai lagi kerja di kantor. Saudara, banyak orang mengatakan lebih baik kerja dari rumah, betul. Karena nyaman ya, pakai daster kerja, pakai celana pendek, rapat, enggak terlalu sulit.
Tapi saudara, kita harus keluar. Kita tidak ada dalam kondisi seperti itu terus. Bangkitlah dari keadaan nyaman itu. Sebab dikatakan, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah. Ketika saya dan saudara keluar dan menghadapi tantangan, kita tidak lagi ada dalam kondisi nyaman-nyaman saja. Mungkin kita akan menghadapi waktu kerja, kita menghadapi tanggung jawab, tekanan pekerjaan. Tahan uji, kita akan mendapatkan sebuah hadiah. Saudara-saudara, banyak orang loh sekarang santai di rumah dan susah untuk keluar. Berapa orang yang berani sekarang pergi ke gereja? Memang sih ada batasan usia. Tapi yang usianya boleh ke gereja, berapa banyak yang mau datang? Persoalan utama gereja saat ini adalah membangkitkan semangat orang pergi gereja ke rumah Tuhan. Karena sudah 1 tahun lebih enak gereja di rumah. Ya, pilih channel sana sini, mau ibadah bagaimana caranya, semau saya. Tapi kita dipanggil dalam sebuah persekutuan dengan orang-orang seiman. Kita keluar dari rumah kita, mari datang ke gereja. Mari datang ke pekerjaan, mari datang ke persekutuan. Dan itu butuh semangat dan keberanian. Bangkitlah dari rasa nyaman itu. Yang ketiga, bangkit dari kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Saudara, tidak memungkiri bahwa keadaan pandemi ini menimbulkan banyak sekali fenomena kejahatan moral. Kenapa yang disebut dengan kejahatan moral? Kejahatan yang dipicu oleh keadaan psikologi seseorang, dan kejahatan ini merusak moral baik pribadi maupun orang lain. Bukan hanya mencuri, membunuh, bukan hanya saja merampok, tetapi kejahatan-kejahatan moral yang sedang terjadi. Bagaimana seseorang membuli secara multimedia, bagaimana